Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Dewi Widyastuti, dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini, saya akan mengulas tentang materi kelas 10. Kelas 10 di SMK PGRI 1 Jombang. Materi kita hari ini adalah Asmaul Husna. Ya, kenapa materi ini ingin saya bahas? Karena satu, materi ini adalah sangat penting untuk kita ketahui sebagai seorang yang beragama Islam. Yang kedua, kenapa materi ini perlu kita bahas? Karena ini kita ingin mengenal Allah lebih dekat lagi. Karena semakin dekat kita akan semakin sayang kepada Allah. Nah, materi ini satu persatu akan kita kupas. Yang pertama tentang pengertian Asmaul Husna. Apa itu pengertian Asmaul Husna? Mari kita jabarkan satu per satu. Ya, ternyata pengertian Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, asma itu artinya nama, nama-nama. Husna artinya adalah yang baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik untuk Allah, bagi Allah. Dan secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah. Nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Tuhan kita. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti keagungan Allah. Di sini di hadis riwayat Ibnu Majah ya, yang berbunyi Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witro man hafidhoha dakhalal jannah, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil, witron, dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari sini apa pengertiannya? Bahwa Allah itu mempunyai 99 nama. Kenapa ya kok 99 ganjil? Kenapa tidak langsung ditambah satu aja di 100? Ya, 100-nya adalah Allah. Ya, jadi Allah mempunyai 99 nama yang baik. Untuk penggenapnya, ya, genapnya itu adalah 90 adalah Allah sendiri, nama Allah sendiri. Yang biasa kita sebut di dalam sholat, yang biasa kita sebut dalam berdoa, yang biasa kita sebut ketika kita bersusah hati, ketika kita bersenang hati, itu adalah biasanya nama Allah. Ya, ternyata Allah itu adalah jumlahnya ganjil. Allah menyukai yang ganjil. Kenapa? Ya karena maka Allah memilih angka 99 sebagai nama-nama baik beliau, nama-nama baik Allah. Nah, barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga. Loh, enak sekali ya. Siapa yang sudah hafal 99 nama Asmaul Husna ini? Siapa? Saya? Oh, iya. Kalau saya sendiri kira-kira sudah hafal berapa ya? Ya sekitar, kurang lebihnya sekitar itulah 99 insya Allah. Nah, ternyata kalau nanti kita bisa menghafalnya akan masuk surga, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa ketentuan berlakunya? Ya selain menghafal Asmaul Husna, kita juga menjadi orang yang saleh dan salehah. Artinya apa? Kita menjalani perintah Allah, kita mematuhi perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, dan juga kita menjauhi larangan Allah. Nah, inilah ya pengertian Asmaul Husna. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah ya, ternyata dalil naklinya. Dalil nakli dari Asmaul Husna yang ada di surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya seperti ini. Walillahil asmaul husna wad'uuhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Surat Al-A'raf ayat 180.
180, yang artinya seperti ini. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dari sini bisa kita telaah maknanya bahwa Asmaul Husna itu bisa kita gunakan untuk berdoa, ya, memohon kepadanya dengan memakai nama Asmaul Husna. Misalkan contohnya kalau mungkin kalian ingin sedang bersedih hati, ya, maka atau sedang punya masalah keuangan, maka yang bisa dibaca ketika berdoa sudah sholat, gunakan ya Agnia, ya Goni, seperti itu, ya Goni, sebut seperti itu. Salah satu Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Artinya apa? Ada orang-orang yang menggunakan kata-kata Asmaul Husna ini, nama-nama Allah yang baik ini, untuk kejelekan, artinya untuk ejekan-ejekan. Nah, itu sebuah kesalahan. Tinggalkanlah mereka. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap yang mereka kerjakan. Ya, siapapun itu yang berani-beraninya menggunakan kata-kata Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang baik ini dengan hal yang jelek, dengan untuk mengejek, untuk mencemooh, maka pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas, ya, satu persatu untuk pembelajaran kita di kelas 10 ini adalah Al-Karim. Ya, Al-Karim. Jadi untuk di kelas 10 ini, semester 1 ini, kita tidak membahas 99. Ya, kita bahas semuanya. Tapi yang akan kita bahas adalah hanya 7 saja. 7 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Karim. Ada yang tahu apa itu Al-Karim? Ya, Al-Karim itu adalah Maha Mulia. Apa pengertiannya Maha Mulia? Ya, apa penjelasannya Maha Mulia itu? Ternyata Maha Mulia itu diartikan sebagai seperti ini, bahwa Allah itu Maha Mulia, Allah Maha Pemurah, memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Jadi ketika Allah, kita tahu ya, yang namanya manusia itu pasti ketika mencari rezeki, ada yang mendapatkan rezekinya sedikit, ada yang mendapatkan rezekinya banyak. Dan ketika ada yang mendapatkan rezeki yang sedikit, maka harus dimunculkan rasa syukur. Karena apa? Ini adalah pemberian dari Allah. Ketika kita sakit, ketika kita sedang bersedih hati, maka munculkanlah rasa syukur kita bahwa di situ adalah sebuah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita dengan rasa sakit kita. Termasuk ketika kita sedang merasakan kebahagiaan, punya rezeki yang tiba-tiba datang, punya rezeki yang tiba-tiba dikasih oleh orang tua kita. Nah, itu adalah kemuliaan dari Allah. Munculkan bahwa itu semuanya dari Allah. Termasuk yang sekarang ketika sampai dalam keadaan masa pandemi ini, ya, masa pandemi ini kalian mungkin sedang merasakan banyak sekali kesusahan, sekolah di rumah, belajar di rumah, tidak bisa berkumpul dengan keluarga, saudara-saudara yang jauh, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman yang jauh, maka itu munculkanlah bahwa itu semuanya dari Allah. Karena kemuliaan Allah, insya Allah yang di dalam hikmahnya tadi, di dalam semua kejadian tadi, ada hikmah yang harus kita ketahui, harus kita rasakan. Apa itu? Nah, semuanya itu adalah dari kemuliaan dari Allah. Termasuk rezeki kita, semuanya dari Allah. Anugerah dari mana aja itu? Semuanya, termasuk mata kita, ya. Kita masih bisa bersyukur karena apa? Allah masih menganugerahkan yang lainnya, yang banyak lainnya, termasuk kesehatan kita. Kita masih bertemu seperti ini. Ada sebuah kemuliaan dari Allah. Dalilnya, ya, dalil nakli dari Asmaul Husna Al-Karim ini ada di surat Al-Infitor ayat 6. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu?
bertentangan, merasa tidak sejalan dengan apa yang kita rasakan saat ini. Contohnya seperti ini. Di masa pandemi ini kita protes kepada Allah. Kenapa sekolah masih daring? Kenapa sekolah masih ada di rumah saja? Sehingga akhirnya kita nggak bisa ketemu dengan teman. Yang kelas 10 nggak tahu teman kita sekelas. Yang gurunya juga seperti itu, nggak tahu mana murid-muridnya yang sebenarnya itu. Nah, dari sini jangan sampai kita punya prasangka yang jelek kepada Allah. Bahwa semua itu sebenarnya adalah rencana Allah. Di dalam rencana Allah ini kita nggak tahu apa yang nanti akan direncanakan oleh sesuatu yang lebih baik lagi. Semoga ya dalam pandemi ini ketika kita bisa bersyukur, maka ya kita akan bisa menerima hikmahnya yang lebih baik lagi, insya Allah. Nah, penjelasan ulama menurut Imam Al-Ghazali bahwa sebenarnya Al-Karim itu adalah Dia, artinya Allah, yang apabila berjanji menepati janjinya. Apabila Dia memberi, Allah memberi, maka melampaui batas harapannya. Tidak peduli berapa dan kepada siapa Dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan Dia memohon kepada selainnya, meminta kepada orang lain. Dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Nah, begitulah ulama Al-Ghazali, ulama tasawuf yang begitu indahnya merangkai kata bahwa penjelasan dari Al-Karim ini begitu indahnya diberikan oleh ulama Al-Ghazali ini. Nah, dari sini Al-Ghazali yang begitu sensitifnya ya, begitu punya suara hati yang begitu indah diungkapkan di dalam kata-katanya ya, bahwa sebenarnya Allah itu memberikan kepada manusia, kepada hambanya tanpa diminta. Contohnya ya, kalian mungkin tidak setiap hari berdoa, kalian mungkin tidak setiap hari itu sholatnya mungkin sampean bolong-bolong. Nah, dari situ apakah Allah tetap memberikan kesehatan kepada sampean, kepada kalian? Apakah Allah tetap memberikan kesehatan mata untuk kalian? Apakah Allah tetap memberikan kita itu tetap bisa berbicara, tetap bisa menggunakan kaki kita untuk berjalan, tetap bisa menggunakan gigi kita untuk mengunyah? Nggak pernah kan kalian berdoa seperti itu? Ya Allah, berikan saya itu kemudahan untuk melihat, semakin jelas lagi melihatnya. Kan nggak pernah kan kalian berdoa seperti itu? Tapi ternyata Allah memberikan banyak sekali anugerahnya, banyak sekali kemuliaannya kepada kita, sehingga akhirnya apa? Walaupun tidak diminta, setiap hari kita tidak meminta, Allah tetap memberikan kesehatan mata, kesehatan kaki kita untuk berjalan, kesehatan mulut kita sehingga kita bisa berbicara dengan baik tanpa ada kendala apapun. Nah, itulah yang diberikan penjelasannya oleh Al-Ghazali ini, apa artinya sebuah Al-Karim, apa artinya Asmaul Husna Al-Karim. Termasuk juga bahwa Allah selalu menepati janjinya kepada hamba-hambanya. Contohnya, ya, kalian berdoa, kalian meminta. Kalau meminta pasti Allah akan memberi balasan dari doa kalian. Termasuk salah satu yang dijanjikan Allah adalah ketika seseorang itu sedang kesusahan, terus berinfak. Ketika kita berinfak tanpa tahu orang lain, ya artinya kita memberi tanpa orang lain tahu, tanpa kita pamerkan ke orang lain, insya Allah sedekah itu akan dibalas oleh Allah lebih banyak lagi, lebih baik lagi dari apa yang sudah kita keluarkan untuk orang lain. Nah, itulah janji Allah, pasti akan diberikan. Ya. Terus ada lagi bahwa Allah itu tidak rela. Allah tidak rela apabila manusia itu memintanya kepada selain Allah. Contohnya meminta kepada siapa? Ya, kepada setan atau jin. Terus kepada tuyul meminta bantuannya, atau kepada tanaman-tanaman yang katanya dianggap di situ tuh keramat. Ya, itu Allah tidak rela. Kenapa? Ya, selain Allah cemburu, Allah juga tidak ingin kita manusia ini ada di jalan yang sesat.
tidak suka kepada orang-orang yang mencari jalan pintas kepada makhluk yang lain. Maka dari itu Allah tidak rela apabila kita manusia itu ada di jalan yang seperti itu, jalan yang sesat. Maka dari itu jangan sampai sekali-kali kalian meminta bantuan atau berdoanya melewati orang lain, tidak langsung kepada Allah. Ya contohnya ke kuburan, ya meminta kepada yang sudah mati. Padahal kalau orang sudah mati kan sudah nggak ada nggak ada, ya itu nggak bisa lagi kepada Allahnya, sudah mati semuanya, sudah putus semuanya, sudah putus amalannya, sudah putus semua kehidupannya, mati ya sudah mati. Maka dari itu kalau kalian ingin meminta sesuatu langsung kepada Allah, langsung menuju kepada Allah, jangan melewati jin, jangan melewati hutan-hutan yang keramat atau pohon-pohon yang keramat, apalagi melewati kuburan atau orang-orang mati. Langsung tembusnya kepada Allah. Insya Allah dengan seperti itu Allah sangat ridho. Ketika Allah ridho, maka doa kita akan dikabulkan. Insya Allah. Ya, ini penjelasan dari Al-Karim. Yang kedua, yang akan kita bahas adalah Al-Mu'min. Apa itu Al-Mu'min? Ada yang tahu Al-Mu'min? Ya, Al-Mu'min itu adalah Allah memberi keamanan. Allah Maha terpercaya. Ya, di sini diberikan pengertian bahwa Allah memberi keamanan, Allah Maha terpercaya dalam menepati janjinya, dalam memberi ganjaran terhadap yang taat dan menghukum terhadap pelaku maksiat. Ya, ketika kita merasa aman, ya sebenarnya itu adalah pemberian dari Allah. Kita berada di sebuah daerah yang terpencil, misalkan kita tersesat di sebuah jalan yang salah, harusnya ke utara, mungkin kalian ke selatan. Maka di situ insya Allah ketika kita meminta, ya pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Jangan sombong, jangan kalian sombong. Ketika kita sudah ada di jalan, menemukan jalan yang benar, menemukan jalan yang sesungguhnya, ketika kita tersesat, jangan sombong bahwa itu karena upaya kalian sendiri, upaya kita sendiri. Jangan. Karena apa? Itu semuanya karena bantuan dari Allah. Rasa aman yang diberikan kepada manusia, itulah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sedang meminta. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Jadi ketika kita seperti tadi yang dikatakan di Al-Ghazali ya, bahwa ketika kita meminta berdoa, maka Allah akan menjawab atau mengabulkan. Ketika Allah memberikan janjinya, maka Allah akan menepati janjinya. Dan janjinya apa? Ketika kita berdoa, maka akan dikabulkan. Dan ketika kita sedang ada ini di jalan yang tersesat, di sebuah tempat yang kita tidak tahu jalan keluarnya, ketika kita berdoa pasti Allah akan memberikan jalan kemudian kepada orang yang sedang berdoa. Jangan sombong ya, sekali lagi saya katakan jangan sombong kalau kita sedang tersesat terus ketemu jalan yang benar, jalan yang sesungguhnya, kita keluar dari daerah tersebut, maka itu semuanya ya atas anugerah dari Allah. Rasa aman yang diberikan Allah kepada kita. Insya Allah seperti itu. Ya. Ketika Al-Mu'min itu diamalkan, diteladani, artinya apa? Bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Nah inilah ternyata pengamalan atau penerapannya Al-Mu'min, yaitu salah satunya apa? Ketika kita mengimani Al-Mu'min, ya Allah Maha memberikan keamanan adalah contohnya seperti ini. Kita punya teman, kita punya tetangga. Ketika tetangga kita itu sedang kesusahan, maka segera dibantu. Tapi ketika misalkan suatu hari tetangga kita sedang agak rewel mungkin ya, agak mengganggu kita misalkan ya, jangan sampai kita membalasnya sama-sama jelek, sama-sama membalas dengan kejelekannya. Itu sebuah kesalahan. Kita tidak mencerminkan bahwa kita itu mengimani Al-Mu'min. Karena apa? Ya itu tadi, Allah Maha memberikan keamanan, Allah Maha memberikan keamanan, maka berikan juga keamanan kepada orang lain. Ketika orang lain itu jauh atau dekat, ya, teman kita, tetangga kita itu jauh atau dekat, maka berikan rasa aman itu kepada kita. Kita berikan pertolongan kepada tetangga, kita berikan pertolongan kepada teman dekat maupun teman jauh. Ketika meminta pertolongan
insya Allah dengan pemberian bantuan seperti itu, maka ya teman kita akan jadi kangen kepada kita, teman kita akan merasa aman dengan kita. Karena apa? Ya adanya kita ini diaku. Nah, itu pengamalan dari al-mu'min. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah al-wakil. Al-wakil artinya maha pemelihara. Kalau kita berikan penjelasan yang lebih panjang lagi, bahwa Allah itu memelihara dan mengurusi segala sesuatu kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Contohnya apa itu? Contohnya yang bagaimana penerapannya dalam sehari-hari? Ya, contohnya bahwa Allah itu memberikan pemeliharaan kepada kita. Satu, ya dari kecil kita diberikan diasuh oleh orang tua kita, ibu kita, bapak kita, ataupun orang lain terdekat dengan kita. Maka dari situ semakin besar kita, ya sebenarnya kalau dari kecil sampai besar kita dalam asuhan orang tua, itu tidak bisa kita hindari bahwa dalam pengasuhan orang tua itu sebenarnya juga ada pemeliharaan Allah. Apa maksud perkataan saya dalam pemeliharaan Allah? Ya, kalau tugasnya seorang ibu itu ketika masih bayi memberikan asupan gizi kepada kita, kalau hanya dimasukkan saja, terus siapa yang memprosesnya di dalam sini? Ya, siapa yang memprosesnya jadi sebuah energi, jadi sebuah gizi untuk kita tumbuh? Itu adalah, ya, karena itu ada tangan dari Allah, pemeliharaan dari Allah. Ya, selain kita diasuh, dirawat oleh orang tua kita, oleh ibu kita, oleh ayah kita, ada tangan Allah, ada kekuatan Allah, ada pemeliharaan Allah, ada kepengurusan Allah untuk seorang bayi tadi, untuk diri kita yang masih kecil tadi. Jangan lupa itu. Nah, begitu dalamnya ya, apabila kita tahu bahwa sebenarnya ketika kita diasuh belum bisa apa-apa, belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri, semuanya belum bisa sendiri, dibantu oleh orang tua, sebenarnya di situ juga ada pemeliharaan dari Allah. Contohnya tadi, bahwa ketika kita makan, itu sebenarnya hanya dikasih makan saja oleh ibu kita, oleh ayah kita, atau oleh siapapun itu. Tapi setelah itu apakah diurus juga untuk makan ke dalam sini, diproses oleh usus, dan itu semua oleh lambung, setelah itu keluar kotorannya. Siapa itu yang melakukannya? Ya, yang melakukannya adalah Allah Subhanallah. Kalau kita memikirkannya ya anak-anak ya, begitu detailnya Allah itu memberikan semua kebutuhan kita tanpa kita minta. Allah begitu besarnya pemeliharaan kepada kita, kepengurusannya kepada kita, sehingga yang demikian itu apabila kita pikirkan, subhanallah, kita bisa mengimani semakin besar, kita akan menyayangi semakin besar juga kepada Allah. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu. Nah, untuk dalil naklinya dari Al-Wakil ini bisa kita lihat dari Al-Zumar, surat Al-Zumar ayat 62. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Subhanallah, sudah menciptakan segala sesuatunya dan juga memelihara semua yang sudah diciptakan tadi. Contohnya apa? Ya, contohnya langit, bumi, dan segala isinya ini. Siapa yang menciptakan? Apakah saya? Bukan, saya nggak bisa apa-apa. Apakah kalian? Tidak, apalagi kalian ya yang masih statusnya sebagai siswa. Tidak, semuanya makhluk tidak bisa menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini. Ada gunung, ada air. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti itu. Dan termasuk juga tidak bisa mengurusnya. Ketika bergantian, ada pergantian malam, ada pergantian siang, dari jam 12 nanti jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya seperti itu. Perputaran bumi begitu teraturnya,
bulan, di situ nanti juga akan muncul bintang. Subhanallah. Setelah itu ganti pagi, ada matahari, ada apa lagi? Ya, di situ nanti juga semuanya pada bangun lagi di pagi harinya. Setelah itu semuanya bekerja seperti itu. Subhanallah. Kalau kita tahu, kita pikirkan, ya, pergantian malam dan siang, muncul matahari, muncul bintang, bulan, itu kalau kita pikirkan, subhanallah, itu adalah sebuah sebuah keagungan Allah. Ya, kita sangat mengakui bahwa Allah itu maha al-wakil atau maha pemelihara semuanya. Coba bayangkan kalau kalian bisa nggak memutar antara setelah ini dari pagi hari, setelah itu malam hari, bisa nggak? Jelas nggak bisa. Berputar lagi, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Apakah seperti itu bisa juga kita mengaturnya, memeliharanya? Tidak sama sekali. Baru saja kita, mungkin salah satu contohnya kalau kita nggak bisa memelihara seperti itu, ya, apa itu contohnya? Ya, contohnya mungkin kalau saya adalah seorang ibu, punya 4 orang anak, punya kegiatan di dalam rumah, juga punya kegiatan di luar rumah. Saya kalau sedang sangat repot di luar rumah, maka pekerjaan saya di dalam rumah sangat kelabakan. Saya nggak bisa mengatasi semuanya. Apalagi ini hanya seorang ibu contohnya. Jelas saya nggak bisa mengatasi semuanya. Tapi kalau Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya anak-anak ya, kalau Allah sangatlah maha pemelihara, maha pandai memelihara, semua berjalan dengan teratur. Tidak ada yang dalam satu hari mungkin kalau pagi hari tiba-tiba muncul bulan atau muncul bintang, tidak mungkin. Kalau malam hari tiba-tiba muncul matahari, semua itu tidak mungkin. Karena apa? Sudah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Allah, ya, sehingga semuanya berputar pada waktu-waktunya. Nah, itulah pengertian dari maha memelihara atau al-wakil. Selanjutnya, ya, al-matin atau maha kokoh. Maha kokoh. Apa pengertian maha kokoh itu atau al-matin? Ternyata ini bahwa Allah itu adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam apa? Kekukuhan dalam prinsip dan sifat-sifatnya. Juga maha kukuh dalam kekuatannya. Oleh karena itu, sifat al-matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kokoh, tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada yang bisa menyamai kekuatannya, menyamai kebesarannya. Ya, sampai ya Fir'aun saja, ya, dulu masih ingat tentang ceritanya Nabi Fir'aun, Raja Fir'aun yang waktu itu hidup di masa Nabi siapa anak-anak? Ya, yang hidupnya pada masa Nabi Musa. Karena saking apanya ya, oleh Allah diberikan dipuja oleh Allah, dicoba, tidak pernah sakit sama sekali selama hidupnya, dari kecil lahir sampai dia menjadi dewasa, menjadi orang, itu nggak pernah sakit sekalipun, dan selalu dalam keberhasilan yang terus menerus, berada di atas terus. Ketika itulah sifat sombongnya manusia itu keluar, sehingga akhirnya apa? Dia menunjuk dirinya sebagai seorang raja. Semua rakyatnya harus menyembah, semua rakyatnya harus tunduk dan patuh kepada Fir'aun. Nah, baru saja ada orang yang tidak pernah sakit dan punya kekuasaan yang lebih seperti itu, sudah keluar rasa sombongnya, keluar perilaku sombongnya yang jelek tadi. Nah, dari sini bisa diambil apa? Antara Fir'aun dengan Allah, ya. Kalau Allah punya kekuatan, kekokohan sifatnya, kekokohan perbuatannya, apakah Allah punya kesombongan? Tidak sama sekali. Tapi kalau Fir'aun manusia, pasti, ya, baru aja punya sedikit kelebihan sudah sangat sombong. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa antara Allah dengan manusia itu sangat-sangat berbeda. Kekuatan Allah, kekokohan Allah dengan manusia seperti itu. Nah, al-matin ini, ya, dari naklinya ada di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 58.
Begini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallahu wal razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Subhanallah, sudah memberi rezeki dan lagi mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Coba bayangkan, kita tahu bahwa orang tua kita, ayah kita yang bekerja, ibu kita yang bekerja, ibu kalian yang bekerja, ayah kalian yang bekerja, itu ketika memberikan uang saku kepada sampean, ya, termasuk sudah memberikan banyak sekali, sudah membelikan banyak sekali barang kepada kalian. Rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Sudah sangat-sangat punya kekuatan ya bahwa orang tua itu mampu memberikan banyak hal kepada kita. Nah, dari sini bisa diartikan bahwa sebenarnya ketika kita bisa diberi, kita sudah menerima hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus, pemberian dari orang tua kita. Apa itu buat kita? Ya, buat kita bahwa bapak kita atau ayah kita, ya, bapak kalian atau ayah kalian termasuk ibu kalian yang bekerja sudah memberikan banyak barang kepada kalian, itu bagaimana pandangan kalian kepada bapak dan ibu? Pasti, oh berarti bapak dan ibu ini sudah sangat lebih, ya, karena apa? Bisa memberikan banyak hal, banyak barang kepada kita sehingga terpenuhi kebutuhan kita. Ya, senang ya kepada bapak kita atau ibu kita, semakin sayang kepada beliaunya ya, beliau berdua ya. Akhirnya apa? Kita tahu, kita punya pikiran, dalam pikiran kita ini terbentuk bahwa orang tua kita itu sudah sangat lebih, punya kekuatan lebih, punya kekuatan yang kokoh. Sehingga apa? Karena apa? Karena orang tua kita sudah memberikan banyak barang kepada kita. Coba bayangkan, dikembalikan lagi kalau itu, ya, pemberiannya itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya apa? Tubuh kita yang sehat, tubuh kita yang lengkap seperti ini. Tangan sudah 2, jarinya juga ada 5 kanan dan 5 kiri. Mata kita 2 ini, subhanallah, dengan mata kita yang bisa melihat ini, ya, kita bisa melihat kemana-mana, melihat hal yang bagus di mana-mana. Termasuk kaki kita, 2 kaki kita ini diberikan gratis oleh Allah. Ya, dan semuanya itu diberikan oleh Allah itu tanpa ada pamrih apa-apa. Ya, semuanya diberikan oleh Allah kepada kita tanpa ada pamrih apa-apa. Dan di sini menunjukkan apa? Harus terbentuk dalam pikiran kita bahwa Allah itu, ya, sangat kokoh, sangat kuat, sangat dermawan kepada kita, sangat agung kepada kita, sangat besar pemberiannya kepada kita, sangat mulia pemberiannya, anugerahnya kepada kita. Harus kita bentuk pikiran seperti itu, ya, karena apa? Itu wujud rasa syukur kita, wujud rasa bahagia kita, karena apa? Sudah diberikan banyak hal kepada kita dari Allah. Nah, itulah anak-anak, sudah 4 Asmaul Husna yang sudah saya berikan, sudah saya ulas sedikit demi sedikit. Semoga ini adalah memberikan kepada kita sebuah hikmah, sebuah perilaku-perilaku yang harus kita terapkan dalam 4 hal tadi, 4 Asmaul Husna tadi. Maka dari itu, ayo, ya, saya memberikan motivasi kepada diri saya sendiri, termasuk kepada kalian. Kita terapkan yang pertama tadi, surat Al-Mu'min, Al-Karim, Al-Matin, dan satu lagi, ya, Al-Karim. Tadi itu, ya, semoga yang sedikit tadi bermanfaat ya anak-anak ya, dan semoga yang sudah saya sampaikan tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.